Saya tidak pernah menanggapi apapun yang mereka katakan tentang saya. Saya juga baca, tapi yang saya baca ceramah Anda hebat. Tetapi yang paling senang adalah orang Nasrani. Dia bilang, ini pendeta ya? Iya. Kemudian lagi apa lagi? Itu murtad bisa itu. Berbaca syahadat lagi. Ya ada. Ada nggak? Iya. Terus silahkan engkau bicara apapun bebas, dan aku tidak akan membantah apapun yang kau katakan. Aku hanya meminta kepada Allah, ya Allah berilah mereka hidayah. Itu sih. Karena bagaimanapun kalau orang itu memang sikap hatinya bermusuhan, ya kan? Nggak usah Anda ngumpulin dalil, percuma. Betul enggak? Ketika engkau sekali memusuhi aku, untuk apa aku ngumpulin dalil? Iya. Dan tidak mungkin ketika aku digigit anjing, lalu anjing itu aku gigit lagi. Nggak mungkin dong. Jadi saya kasih apa anjing itu? Pulang aja, selesai. Ya, saya minta ya Allah, saya telah menyatakan kepada Allah, pada Tuhanku, ya Allah ampunilah mereka, karena aku sudah memaafkannya. Berilah mereka hidayah, itu saja. Sebab ini masalahnya bukan orang itu datang baik-baik klarifikasi kepada saya, apa betul Buya Syakur mengatakan Islam belum sempurna? Ya betul. Mana buktinya? Kan baik-baik. Ini malah langsung murtad kafir itu kan ujung-ujungnya saya nggak paham. Kena juga enggak. Saya juga nggak tahu sekolahnya dia kelas berapa, nggak tahu kok. Ngajinya juga nggak jelas. Rupanya juga masih kafar kafir kufran. Iya kan? Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa. Tidak mengurangi sedikit pun juga. Percayalah, kemarin saya bicara kalau kita mencapai target 50+1, udah berhasil nggak? Berhasil. Saya ini mencapai 98% loh. Tinggal 2 poin lagi 100%. Jadi artinya sangat sedikit sekali orang yang tidak paham itu. Dan saya mengatakan mereka ini, hati saya tidak mengatakan mereka berhati jahat. Saya tidak menuduh mereka jahat, apalagi mengkafirkan mereka, memusyrikan mereka. Saya tidak menuduh hati mereka jahat. Saya paling tidak hanya menduga mereka tidak paham. Anda tersinggung gak kalau saya katakan kamu tidak paham? Enggak kan? Ya, iya. Jadi sebatas tidak paham, sudah gitu, kita maklumi aja. Kita kalau datang, padahal saya sudah mengundang, silakan datang ke sini, datang baik-baik, klarifikasi, hotelnya saya bayarin, transportnya saya bayarin, yuk kita berdialog, direkam oleh media nasional. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Yesus Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habagat, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan video di awal tadi? Apa yang Bapak Ibu dapatkan? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Nah Bapak Ibu, ada komentar di video tersebut dan tentunya komentar ini bukan orang Kristen yang komentari, tetapi orang yang seagama, seiman, seakidah dengan Bapak Buya Syakur Yasin. Komentar itu berkata begini, siapa sebenarnya si tua asal ngomong, kenapa bertahan di Islam? Ya, jadi orang tersebut memberikan komentar, menulis komentar bahwa kenapa sih Bapak Buya Syakur Yasin itu masih bertahan di dalam agama Islam? Kenapa beliau tidak keluar saja dari agama Islam? Ya, jadi orang yang memberikan komentar tersebut itu dia punya sifat
yang belum selesai dengan dirinya. Ada kepahitan dalam hatinya kepada Bapak Buya Syakur Yasin, sehingga apapun yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin dia tidak bisa terima. Ya, bahkan dia mengatakan, kenapa sih Bapak Buya Syakur Yasin itu masih berada dalam agama Islam? Kenapa beliau tidak murtad saja? Nah, begitu jahat hati dan pikiran orang tersebut. Padahal Bapak Buya Syakur Yasin, kita melihat di setiap cuplikan video beliau ketika menyampaikan sesuatu, yang pertama sekali itu berdasarkan data. Ada datanya, ada dalilnya. Beliau tidak asal ngomong. Beliau bukan omdo. Tetapi setiap ucapan beliau, setiap penyampaian beliau di dalam pengajian, itu selalu ada datanya. Tetapi karena orang tersebut tidak punya hati nurani, ada kepahitan terhadap Bapak Buya Syakur Yasin, sehingga apapun yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin salah semuanya, meskipun sekalipun ada data, ada dalil, ada ayatnya. Bahkan kalau kita melihat yang kedua ya, kita melihat apa yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin, itu sangat hati-hati beliau di dalam menyampaikan. Ketika beliau menyampaikan, beliau tidak ingin ada orang yang tersakiti, ada orang yang luka hatinya, ada orang yang berpikir dan berprasangka buruk terhadap beliau. Tetapi lagi-lagi saudaraku, banyak orang berpikir dan berprasangka buruk terhadap Bapak Buya Syakur Yasin. Bahkan Bapak Buya Syakur Yasin sendiri berkata bahwa ada banyak orang yang mengatakan bahwa beliau sudah murtad. Banyak. Ada orang-orang tertentu yang berkata beliau sudah murtad. Ada orang-orang tertentu yang jelas-jelas menghina Bapak Buya Syakur Yasin. Padahal dalam sebuah hadis dikatakan, al-ulama warithatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kualat antum kalau menghina ulama. Kualat. Makanya sebelum mendengar setiap penjelasan, setiap video atau video manapun yang antum lihat itu, tempatkan hati dan pikiran di tempat yang netral. Jangan ketika Anda mendengar, oh itu enak didengar, sekalipun itu salah, Anda benarkan. Tetapi ketika ada orang yang menyampaikan kebenaran, karena tidak enak di telinga Anda, tidak kena di hati dan pikiran Anda, lalu Anda menjudge orang itu sesat, murtad, caci maki, hina, segala macam. Bahkan kita melihat betapa mulia baik Bapak Buya Syakur Yasin. Beliau berdoa kepada Tuhan supaya orang yang menghina beliau diberikan pengampunan. Karena Bapak Buya Syakur Yasin sudah memaafkan orang tersebut. Dan Bapak Buya Syakur Yasin berdoa kepada Tuhan supaya orang yang menghina beliau mendapatkan hidayah. Hidayah apa yang didapatkan oleh orang yang menghina beliau? Doa Bapak Buya Syakur Yasin agar mendapatkan hidayah, supaya orang tersebut tidak jatuh dalam dosa, tidak serta-merta menghina orang lain. Jangan ada sakit hati, jangan sampai ya iri hati itu terus berdiam di dalam diri orang tersebut, sehingga timbul iri hati, timbul dengki, timbul sifat yang tidak antum inginkan, bahkan ada kepahitan terhadap orang lain. Bapak Buya Syakur Yasin berdoa supaya antum yang menghina beliau mendapatkan hidayah, dan beliau sudah memaafkan antum supaya Allah dan Tuhan, Allah atau Tuhan mengampuni antum. Karena kalau Bapak Buya Syakur Yasin tidak memaafkan antum, mungkin Tuhan tidak akan mengampuni antum. Saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil bahagia. Di dalam Injil Matius 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita jauh-jauh hari supaya kita jangan menghakimi, agar kita tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kita pakai untuk menghakimi orang lain, maka kita akan dihakimi, dan ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang lain akan diukurkan kepada kita. Firman Tuhan begitu transparan, ya, begitu terbuka, begitu mudah kita pahami dan kita mengerti. Firman mengajarkan kita jangan menghakimi kalau engkau tidak mau dihakimi. Ya, kalau engkau tidak mau dicubit, jangan mencubit orang lain. Kalau engkau tidak mau dilukai, maka jangan engkau melukai orang lain.
Kalau orang lain tidak mau mengukur engkau, maka engkau pun jangan mengukur orang lain. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu. Ada balok di dalam mata kita yang tanpa kita sadari, tetapi kita bisa melihat selumbar di mata orang lain. Bahkan kita berkata, ada selumbar di matamu, aku ingin memindahkan. Bagaimana cara kita memindahkan selumbar itu sementara ada balok yang sangat besar di dalam mata kita? Maka kita pindahkan dulu balok yang ada di dalam mata kita, baru kita bisa memindahkan selumbar di mata orang-orang di sekitar kita atau di mata sahabat saudara kita. Lalu firman Tuhan berkata terhadap orang-orang seperti itu, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Ya, keluarkan dulu balok dari matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah, ini sering terjadi di lapangan saudara ya, sering kita melihat. Mari kita pergunakan akal pikiran kita untuk mencerna bukan saja yang baik tetapi yang benar. Baik belum tentu benar, tetapi kalau sudah benar, pasti itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebenaran yang sejati hanya kita dapatkan di dalam pribadi Adonai Yesus HaMashiach. Firman Tuhan itu benar, dia hidup, maka hanya dia yang bisa membenarkan kita. Hanya firman yang bisa membenarkan kita orang yang berdosa. Bahkan firman Tuhan berkata, aku datang untuk orang yang berdosa. Firman Tuhan bukan datang untuk orang benar. Karena tidak ada satu manusia pun yang benar. Semua manusia berdosa. Orang yang berdosa masuk neraka. Tidak semua orang masuk neraka. Hanya orang yang berdosa masuk neraka. Apakah saudara merasa diri berdosa? Datang kepada Yesus Kristus. Karena dia satu-satunya pribadi yang maha benar. Ya, dia bukan pribadi yang baik, tetapi dia pribadi yang benar. Baik belum tentu benar, tetapi benar pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Baik, saudara dikasih Tuhan, para pencinta adalah bagian kiranya melalui firman Tuhan dan cuplikan video, termasuk apa yang saya sampaikan, bisa memberikan penjelasan kepada kita, membangkitkan iman semangat kita, dan bisa memberikan motivasi kepada kita. Ingat, mari kita mencari kebenaran. Baik belum tentu benar, benar sudah pasti mendatangkan kebaikan kepada kita. Benar itu sudah pasti mendatangkan kebaikan kepada kita. Baik belum tentu benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yesus HaMashiach. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih.